Chapter 236. Bai Xiaon melihat bayangan hitam yang bergetar, dan kemudian mengeluarkan liontin giok ungu dan berkata, pergi ke sini." Bayangan itu bergetar lagi, lalu perlahan melayang ke Bai Xiaon. Sekarang setelah di depannya, dia bisa melihat wajah di dalam kabut hitam. Dengan itu, dia mengulurkan tangan untuk meraihnya, hanya untuk menemukan bahwa tangannya melewati kabut. Rupanya, gargole itu sebenarnya tidak memiliki tubuh fisik. Bai Xiaon sekarang lebih tertarik daripada sebelumnya. Gargole sekte aliran darah dan hantu jahat sekte aliran roh sama dalam beberapa hal. Hantu datang dari jiwa orang yang telah mati, tetapi bagaimana dengan gargole? Dari mana mereka berasal? Setelah merenungkan masalah ini selama beberapa waktu, ia tidak dapat menemukan teori apapun. Namun, tampaknya ada beberapa hubungan antara dia dan gargole, sesuatu selain plak kontrol giok yang telah diberikan kepadanya oleh Nameless Peak. Akhirnya, ia sampai pada kesimpulan bahwa gargole harus ada hubungannya dengan tangan raksasa dan teknik forever hidup abadi. Bahkan ketika Bai Xiaon duduk di sana dalam pikiran, wajah dalam kabut tiba-tiba berubah menjadi ekspresi ganas, dan kabut menerkam Bai Xiaon. Dinginnya es menyebar, rasa dingin dipenuhi dengan keganasan yang hebat. Itu hampir seperti ingin mengkonsumsi jiwa Bai Xiaon. Ledakan gargole yang tiba-tiba mengejutkannya sehingga dia melepaskan kekuatan basis kultivasinya dan menjentikan benda itu. Gargole menjerit memilukan, dan kabut sedikit memudar. Tidak memiliki pilihan lain, buru-buru mundur ke sudut tempat itu tetap gemetar. "Apa yang kamu miliki?" Bai Xiaon berkata dengan marah. Melangkah ke depan, dia mengarahkan tendangan ke arah bayangan, yang segera menghindar. Bai Xiaon memberikan harum dingin dan menatap liontin batu giok. Tidak hanya liontin itu dapat digunakan untuk mengendalikan gargole, liontin itu juga berisi deskripsi berbagai hukuman dan hadiah yang biasanya digunakan untuk melatih mereka. Metode yang paling umum adalah memberi makan darah gargole sendiri, yang akan memperkuat koneksi dan juga meningkatkan kemampuan gargole untuk memahami pesanan. Ketika gargole tumbuh, dan basis budidayanya meningkat, itu juga umum untuk membiarkannya membunuh hal-hal lain dan minum darah mereka, yang juga akan membantu gargole tumbuh lebih kuat. Deskripsi tersebut juga menyebutkan bahwa jika gargole menunjukkan tanda-tanda kesalahan, penting untuk menghancurkan perilaku tersebut secepat mungkin. Upaya pemberontakan hanya akan tumbuh lebih kuat sampai gargole menjadi tidak mungkin untuk dikendalikan. "Kamu sepele, gargole yang baru lahir," katanya dengan marah. "Beraninya kamu mencoba menggigit tangan yang memberi makanmu." Dengan itu, dia menggunakan liontin batu giok untuk mengunci gargole di tempatnya, lalu berjalan mendekat dan menendangnya beberapa kali. Kabut gargole semakin memudar, sampai hanya sedikit yang tersisa, di mana ia mulai mengeluarkan teriakan sedih. "Kamu ingat ini," kata Bai Xiaon tegas. "Aku anjing teratas di sini. Jika kamu berani memprovokasi aku tidak akan ragu untuk menempatkan kamu di tempat kamu." "HMPH. Sekarang, apa yang harus kami hubungi kamu? Bagaimana dengan Shadow?" Setelah memberinya nama, dia mengabaikannya, dan fokus pada formula obat yang diberikan oleh Master Darah dari Nameless Peak kepadanya. "Pil darah tanpa kematian." Gumamnya serius. Dia pernah mendengar pil ini sebelumnya. Itu telah dibuat bertahun-tahun yang lalu oleh seorang patriark yang telah mendapatkan pencerahan fragmen dinding pil suci. Itu telah menjadi salah satu obat semangat yang paling berguna di seluruh sekte aliran darah. Tidak hanya itu dapat menghasilkan hasil yang spektakuler ketika meningkatkan gargole, itu dapat membantu dengan pemurnian mayat, serta dengan teknik penyempurnaan tubuh dari laser Marsh Peak. Karena memiliki banyak kegunaan yang berbeda, unding blood pill telah diminati di sekte sejak pertama kali ditemukan. Sayangnya, sangat sulit untuk membuat. Versi Tier 3 relatif mudah, tetapi versi Tier 4 tidak mudah sama sekali. Ketika sampai pada Tier 5 unding blood pills, mereka jauh melampaui yang biasa, dan dapat digunakan untuk memanggil beberapa kekuatan cadangan terdalam yang tersedia di Bloodstream Set. Bahkan versi Tier 4 dapat digunakan untuk mencoba membangkitkan beberapa gargole paling kuno. Semakin Bai Xiaon mempelajari formula obat, semakin dia terkejut. Untuk itu diperlukan 97 jenis tanaman obat, yang masing-masing mengandung banyak transformasi yang harus ditekan dengan air sungai Heavenspan. Bahkan membutuhkan darah roh dari tangan besar. Hanya setelah semua itu, pil darah abadi akan diproduksi. Bahkan kesalahan sekecil apapun dalam rasio tanaman obat akan menghasilkan kegagalan. Lebih jauh lagi,
Ketika harus menggabungkan tanaman, beberapa aspek koneksi perlu dinetralkan, sedangkan beberapa aspek perlu disatukan. Hasilnya adalah 9 aliran ki darah yang berbeda akan dibuat. Satu aliran ki darah adalah versi tier 1, dan seterusnya. Master Darah Nama Speak ingin aku membuat pil darah unding tingkat 4, yang akan berisi 4 aliran ki darah. Mata Bai Xiaon berkilauan saat dia terus mempelajari formula. Ketika dia melakukannya, kekagumannya pada orang yang menciptakannya tumbuh dan tumbuh. Tidak heran pil ini begitu sulit untuk diramu. Satu aliran ki darah adalah masalah yang sederhana, tetapi bahkan hanya dua yang membutuhkan jumlah besar auguri dan perhitungan lainnya, bersama dengan keterampilan luar biasa dalam dao kedokteran. Bekerja dengan 3 aliran ki darah bahkan lebih rumit, sekitar 10 kali lebih banyak daripada 2 aliran. Dan kemudian 4 aliran. Itu hampir konyol. Jelas, satu-satunya cara untuk berhasil adalah menggunakan teknik Alternation Plants dan Vegetation untuk menyederhanakan masalah. Mata Bai Xiaon bersinar dengan cahaya aneh. Jelas, meramu pil darah abadi dalam cara yang biasa terlalu sulit. Satu-satunya pilihan adalah melakukan hal-hal mundur. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaon mengeluarkan tungku pil dan beberapa tanaman obat, dan mulai membiasakan diri dengan proses ramuan. Alih-alih mencoba sukses pertama kali, ia memutuskan untuk melakukan sedikit pengujian terlebih dahulu. Waktu berlalu. Tak lama, setengah bulan telah berlalu. Bai Xiaon tidak pernah keluar dari gua abadi sekalipun. Dia benar-benar tenggelam dalam ramuan obatnya. Dia akan membuat banyak batch per hari, dan setiap kali dia kehabisan batu darah, dia hanya akan meminta lebih banyak. Itu sama dengan tanaman obat. Itu sampai pada titik di mana tanaman obat dikirim setiap hari. Untungnya, puncak gunung memiliki cadangan yang dalam. Bai Xiaon menjadi lebih dan lebih akrab dengan pil darah abadi. Namun, seperti yang dia lakukan, dia menghancurkan satu batch obat roh demi satu. Di masa lalu, dia hanya akan membuang obat roh yang hancur. Tapi kali ini, dia ragu-ragu dan melihat ke gargole yang meringkuk di sudut. Aku ingin tahu apakah gargole memakan obat roh. Mereka hancur, tetapi mereka masih memiliki kekuatan yang tersisa di dalamnya. Setelah beberapa pemikiran, dia melemparkan salah satu pil ke gargole. Makanlah, katanya, memandang mengantisipasi. Kecerdasan gargole itu baru mulai berkembang, tetapi dia mengerti apa yang dikatakan, dan menerkam pil obat. Dalam beberapa saat, pil itu berubah menjadi asap hitam yang cepat diserap oleh gargole. Wow, dia memakannya. Bai Xiaon cukup senang. Sejak saat itu, dia melemparkan semua pil yang rusak ke gargole. Setelah menyerap asap dari setiap pil, gargole akan bersendawa dengan keras, dan kemudian bermalas-malasan ke samping dengan ekspresi mabuk di wajahnya. Akhirnya, dia akan tertidur. Hahaha, aku sangat pintar. Bagaimanapun, pil yang rusak ini ada gunanya. Setelah memastikan bahwa gargole tidak menderita efek samping yang buruk, dia merasa lebih dari sebelumnya bahwa dia telah melakukan sesuatu yang hebat. Dengan itu, ia terus membuat pil, memandangi si gargole sesekali dan melemparkan pil yang sudah rusak padanya. Dia tidak pelit sama sekali. Waktu berlalu. Secara bertahap, setengah bulan lagi berlalu. Selama waktu itu, Bai Xiaon membuat banyak pil, tetapi setiap pil gagal. Meskipun ia telah memperoleh pencerahan dari semua tanaman ciptaan dan teknik vegetasi, ia tidak cukup akrab dengannya untuk menggunakannya secara konsisten. Masalah terus muncul. Namun, Bai Xiaon selalu menemukan cara untuk mengatasi masalah seperti itu. Selain itu, dia tidak membuang pil yang rusak, tetapi sebaliknya, memberi mereka semua ke gargole. Aku tidak punya hal lain untuk diberikan kepada kamu, hanya pil yang rusak ini. Bai Xiaon sebenarnya cukup senang dengan situasi ini. Penggarap tidak dapat mengkonsumsi pil yang rusak, tetapi mereka tampaknya tidak berbahaya bagi gargole. Faktanya, gargole telah tumbuh sedikit di bulan lalu. Alih-alih terlihat seperti im kecil, dia sekarang sebesar anak 7 atau 8 tahun. Tentu saja, dia gelap gulita, dan dikelilingi oleh kabut hitam yang berdenyut. Yang paling penting dari semuanya adalah gargole itu tampaknya sudah jauh lebih cerdas. Alih-alih sama sekali tidak berguna, dia sekarang dapat sedikit membantu Bai Xiaon ketika diberi perintah sederhana. Ada beberapa kali ketika dia tampak enggan mengonsumsi pil yang hancur, namun dia tidak berani menentang perintah Bai Xiaon. Pada satu kesempatan, Bai Xiaon melakukan kesalahan, dan bisa mengatakan bahwa tungku pil akan meledak. Dia segera mundur dan berseru, "Kamu menanganinya, Shadow." Shadow berlari cepat dan melewati bagian luar tungku pil. Begitu masuk,
Dia mengambil napas dalam-dalam, menyerap semua obat roh. Setelah itu, dia berbaring di tanah ke samping, berkedut, matanya berkaca-kaca. Bai Xiaon membuat suara klik dengan lidahnya, sangat terkesan dengan perilaku Gargole. Tidak buruk, Shadow, tidak buruk. Bersemangat, dia melanjutkan dengan meramu. Pada satu titik, Tungkupil mulai mengeluarkan asap hitam yang berdenyut, yang Bai Xiaon tahu akan menyebabkan semacam bencana, baik serangan asam, diare, halusinasi, atau sesuatu yang lain. Sekali lagi, dia memanggil Shadow. Kamu menanganinya, Shadow. Shadow menerkam, menarik napas dalam-dalam dan menghisap semua asap. Kemudian dia berbaring ke samping sementara asap menggerogoti bagian dalam tubuhnya. Jika dia memiliki air liur, dia pasti akan berbusa di mulut. Bai Xiaon tersentuh. Kerja bagus, Shadow. Kamu luar biasa. Bai Xiaon sangat bersemangat, dan sudah memutuskan bahwa dia harus membawa Shadow bersamanya setiap kali dia membuat obat. Bayangan benar-benar luar biasa. Apakah itu pil hancur, asap berbahaya, atau meledak tungkupil, dia bisa menyelesaikan semua masalah yang muncul ketika berhadapan dengan kotoran di pil. Bai Xiaon begitu tenggelam dalam ramuan obatnya sehingga dia tidak memperhatikan percikan kecerdasan yang meningkat di mata Shadow yang kecil, yang tampaknya merupakan hasil dari memakan semua kotoran. Biasanya, dia menyembunyikannya dengan baik, dan selalu berusaha tampak bingung dan bodoh di depan Bai Xiaon. Pada satu titik, Bai Xiaon mengamati batch gagal yang menghasilkan pil aneh. Dia tidak tahu apa yang dilakukan pil itu, dan baru saja akan memasukkannya ke dalam tasnya, ketika dia melihat ke arah Shadow. Berkedip, dia berkata, jika kamu menanganinya, Shadow. Getaran mengalir melalui Shadow, tetapi kemudian dia terbang dan mengambil pil itu. Setelah mengonsumsinya, dia menjatuhkan diri ke sisinya. Chapter 237. Mata Bai Xiaon melebar. Tepat ketika dia akan pergi untuk memeriksa Shadow lebih dekat, Shadow tiba-tiba melompat berdiri, melolong ketika dia berubah menjadi kabut. Menjerit, dia keluar dari gua abadi. Bai Xiaon bergegas mengejarnya untuk menemukan bahwa Gargoyle itu tampaknya sudah gila. Dia berlarian, melompat-lompat, kadang-kadang runtuh menjadi kabut tak berbentuk, di waktu lain bersatu kembali ke bentuk semula. Setelah sedikit waktu, dia sekali lagi jatuh ke tanah. Sejak saat itu, setiap kali dia melihat Bai Xiaon, rasa takut yang mendalam bisa terlihat bercampur dengan kecerdasan di matanya. Hal-hal berkembang seperti itu selama sekitar setengah bulan. Bai Xiaon bekerja keras, dan pil darah tingkat 4 unding perlahan mulai terbentuk. Dia sudah bisa membuat pil dengan 3 aliran ki darah, dan berada di puncak kemampuan untuk menghasilkan 4. Selama waktu itu, Shadow terus mengkonsumsi pil obat. Meskipun kualitas pil meningkat, mereka masih merusak pil, dan kadang-kadang bahkan beracun, tetapi Shadow umumnya menikmati semuanya. Shadow juga senang meninggalkan gua abadi sesekali dan terbang di atas Nameless Peak. Ketika dia menemukan gargole lain milik pembudidaya lain, jelas bahwa aura pembunuh Shadow jauh lebih jelas daripada mereka. Hukum rimba berlaku di sekte aliran darah, dan bahkan lebih brutal ketika hidup kembali di antara para gargole. Para pembudidaya harus benar-benar mengendalikan gargole di bawah kendali mereka, jangan sampai masalah besar muncul. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan Shadow. Dia bergaul dengan semua gargole lain di Nameless Peak, dan tidak pernah bertengkar dengan mereka. Bai Xiaon cukup terkejut tentang itu, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Dia fokus meramu obat. Setengah bulan berlalu, dan dia akhirnya membuat terobosan dan membuat pil darah tingkat 4 unding. Ketika 4 aliran ki darah akhirnya bergabung, Bai Xiaon mulai tertawa di bagian atas paru-parunya. Tentu saja, kegembiraannya datang bukan dari fakta bahwa ia telah meramu pil tingkat 4 unding blood, melainkan karena tidak ada yang terpengaruh selama proses meramu. Tidak ada hujan asam, tidak ada tungku yang meledak, tidak ada asap beracun, tidak ada diare, tidak ada. Yang paling menarik dari semuanya adalah bahwa Bai Xiaon akhirnya merasa seolah-olah dia mengerti bagaimana rasanya menjadi apoteker Grandmaster. Hahaha, sekarang orang pasti tidak bisa memanggil aku Plague Devil. Aku meramu obat untuk nama Lespik, dan tidak ada satu masalah pun yang muncul. Tentu saja, dia sama terkejutnya dengan dia bahagia. Juga terkejut adalah semua pembudidaya lain di sekte aliran darah, terutama yang di puncak tanpa nama. Meskipun mereka masih agak curiga, sepertinya tidak ada tanda-tanda bencana. Tampaknya, ramuan obat Nick Trip benar-benar berjalan dengan aman sepenuhnya. Apakah Plague Devil benar-benar mengubah cara hidupnya?
Aku tidak percaya bahwa tidak ada yang terjadi selama ramuan obatnya. Namun, ada satu hal yang terjadi yang tidak disadari oleh siapapun. Bayangan Gargole Bai Xiaon telah melakukan putaran di Nameless Peak untuk mengenal semua Gargole di sana. Master Darah dan Grand Elder Nameless Peak sangat senang bahwa pil 4 unding Blood Pill telah berhasil diramu. Seperti yang mereka janjikan, mereka memberikan kompensasi yang besar, bersama dengan upacara yang dipenuhi kemegahan dan kemegahan. Mereka bahkan memutuskan bahwa mereka akan bekerja lebih banyak dengan Nick Trip di masa depan. Meskipun upacara diadakan di puncak tanpa nama, Grand Elder Song Junwan diundang untuk hadir. Itu diadakan di Kuil Master Darah Nameless Peak, di mana Nick Trip dicurahkan dengan pujian tanpa akhir. Bai Xiaon merasa bahwa ini bukan saatnya untuk menarik perhatian pada dirinya sendiri, jadi dia hanya mengangkat dagunya dan tersenyum dengan dingin. Dari samping, Song Junwan menyaksikan prosesi dengan senyum, dan setiap kali dia melihat Nick Trip, matanya akan bersinar. Tak lama, upacara telah berlangsung sekitar 1 jam. Pada saat itu, Guru Darah Nameless Peak tertawa keras dan berjalan ke Nick Trip. Junior Brother Nick Trip, kamu benar-benar jenius dalam dao kedokteran, jarang terjadi di dunia. Di masa depan, nama kamu pasti akan mengguncang seluruh jangkauan timur dunia kultivasi. Jika kamu pernah membuat pil 5 unding blood, kamu pasti akan mengguncang seluruh sekte. Aku yakin hari itu tidak terlalu jauh. Grand Elder Nameless Peak kemudian menimpali, siapapun yang mengarang pil tingkat 5 unding blood akan menerima hadiah besar dari sekte, dan akan dikreditkan karena telah melakukan layanan besar. Ketika semua orang berkerumun di sekitar Bai Xiaon, mengobrol dan tertawa, dia mendengarkan kata-kata mereka dengan senang hati. Tepat ketika dia akan melakukan sedikit menyombongkan diri, ledakan memekakan telinga terdengar dari luar. Itu seperti guntur dari surga, dan datang begitu tiba-tiba sehingga semua orang terkejut. Semua puncak tanpa nama bergetar hebat, dan retakan bahkan muncul di tanah. Ada juga ledakan panas yang menyapu segalanya. Seluruh kerumunan di Blood Master Temple Nameless Peak melihat keluar pintu, wajah mereka berkedip karena kaget. Di luar, langit berubah abu-abu, dan semuanya masih bergetar. Bukan puncak tanpa nama saja, mayat puncak dan puncak tengah juga berayun-ayun secara fisik. Distrik sekte dalam dilemparkan ke dalam kekacauan total, seperti distrik sekte luar. Orang-orang berteriak dan berteriak, dan hampir seketika, sinar cahaya bisa terlihat ketika orang-orang terbang ke udara. Bahkan formasi mantra besar Bloodstream Sect diaktifkan. Apa yang baru saja terjadi? Jangan bilang ada yang menyerang sekte aliran darah. Perang dimulai. Bahkan Ancestor Peak benar-benar terguncang. Ketika ledakan panas melewatinya, para tetua yang terkejut mengirim akal ilahi untuk memindai seluruh sekte. Wajah Bai Xiaon jatuh saat ia berlari keluar dari kuil guru darah bersama dengan semua orang. Seluruh kelompok terguncang, dan untuk Bai Xiaon, dia terengah-engah. Beberapa saat kemudian, dia berada di luar. Song Junwan mengambil tempat di sisinya, melihat sekeliling dengan waspada. Penggarap terbang dari semua puncak gunung lainnya, terlihat kaget di wajah mereka. Tak lama, semua tatapan bergeser ke arah Lesser Marsh Peak. Awan asap hitam yang mengejutkan mengalir ke udara dari arah itu. Sumber asap adalah lokasi tepat di antara jari bawah dan atas, di mana celah besar menyebar ke segala arah dari lubang besar. Karena asap hitam yang bersendawa, semua orang segera menyadari dari mana ledakan besar itu berasal. Lesser Marsh Peak. Apa yang terjadi di sana? Bai Xiaon menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah massa asap hitam. Setelah beberapa saat, matanya melebar, dan jantungnya mulai berdebar. Ledakan besar dari beberapa saat yang lalu entah bagaimana tampak samar-samar familiar, dan setelah melihat sumber asap hitam, dia menyadari bahwa disitulah dia meramu obat-obatan di Lesser Marsh Peak. Jelas, suara dari beberapa saat yang lalu datang dari tungku pil yang meledak. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah meninggalkan banyak pil obat yang sedang diseduh di Lesser Marsh Peak. Butir-butir keringat muncul di dahinya, dan jantungnya mulai berdegup kencang. Saat itulah ratapan kesedihan mulai bangkit dari Lesser Marsh Peak, dan kulit kepala Bai Xiaon mulai menggelitik. Aku sudah selesai. Kaput. Bahkan ketika Bai Xiaon mulai gemetar ketakutan, dan sekte aliran darah lainnya tampak kaget, beberapa sinar cahaya keluar dari Lesser Marsh Peak. Yang memimpin adalah pemimpin darah Lesser Marsh Peak.
Dia terlihat gemetaran, dan matanya merah. Saat dia melihat kekacauan di laser Mars Peak, dia sepertinya ingin menangis. Setelah beberapa saat, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan menjerit kesedihan. Dia tahu bahwa semua yang terjadi adalah karena Nick Trip. Dengan itu, dia bersiap memanggil nama orang yang bersalah, kemudian, untuk melacaknya dan membunuhnya. Namun, sebelum nama, Nick Trip, bisa lepas dari bibirnya, Bai Xiaon mengambil tindakan. Memaksa matanya langsung menjadi merah, dia berjalan maju menuju tuan darah laser Mars Peak dan berteriak dengan suara yang bisa mengguncang surga dan bumi. Jipil berharga aku. Mengalahkan dadanya dengan tinjunya dan menarik rambutnya, dia melolong seperti orang gila saat dia kemudian menembak dengan kecepatan tinggi menuju laser Mars Peak. Kenapa ini terjadi? Astaga! Apa yang terjadi? Pil berharga aku. Dia tampak menjadi gila ketika dia terbang di seberkas cahaya menuju sumber asap di laser Mars Peak, yang merupakan pusat dari semua kekacauan. Laser Mars Peak sekarang benar-benar hangus hitam, dan lebih dari setengah bangunan dan gua abadi hancur total. Semua pembudidaya tampaknya dalam kondisi yang sangat buruk, dan nyala api membakar di mata mereka. Namun, begitu mereka melihat Bai Xiaon, ekspresi ketakutan memenuhi wajah mereka. Bai Xiaon mengabaikan mereka saat dia berlari ke arah tempat dia meramu obat di laser Mars Peak. Seluruh area adalah kawah. Tidak ada formasi mantra, tidak ada gua abadi. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah bongkahan tungku pil yang hancur, dan panas yang menyengat. Di udara di atas puncak gunung adalah penguasa darah, kakek tua, dan tetua pencuri darah. Banyak dari mereka memiliki darah yang keluar dari mulut mereka, dan mereka semua tampak heran. Seluruh banyak yang menyadari bahwa Nick Trip bisa menjengkelkan, tetapi tidak satupun dari mereka yang pernah membayangkan bahwa ia dapat menghasilkan hasil yang tragis seperti ini. Nick Trip, Yigeram penguasa darah, tingkat pembunuhan yang mengejutkan yang membakar niat di matanya saat ia terbang menuju Bai Xiaon. Pada saat yang sama ketika Master Darah mulai bergerak ke arahnya, Bai Xiaon mulai bergetar. Sambil berputar, dia melolong dengan marah, ituan darah Peak Mars yang lebih rendah. Aku menghabiskan 3 bulan untuk pil berharga itu. Aku menuangkan darah, keringat, dan air mata aku sendiri ke dalamnya. Itu hampir merupakan obat tingkat 5. Wajah Bai Xiaon dipelintir seolah-olah dengan kesedihan dan kegilaan, dan aura yang semakin membunuhnya menumpuk di sekelilingnya. Sial, Tuan Darah, bukankah kamu memberitahuku bahwa tungku pil tidak bisa meledak? Tidakkah kamu memberitahu aku bahwa itu adalah harta yang berharga? Mengapa kamu membohongi aku? Bai Xiaon tampak gila, bahkan lebih marah daripada pemimpin darah laser Mars Peak. Pada awalnya, sepertinya dia hanya membuat tuduhan liar dalam kegilaannya. Kamu, Master Darah Laser Mars Peak marah, tetapi setelah dia mulai berbicara, menyadari ada sedikit yang bisa dia katakan. Mengapa? Kenapa kamu berbohong padaku? Semua kerja keras aku, semua upaya aku meramu pil itu, didasarkan pada kebohongan. Kamu mengatakan itu adalah harta berharga yang diambil dari pil Stream Sect, bahwa itu tidak akan meledak dalam keadaan apapun. Jika kamu memberitahu aku sebelumnya bahwa tungku pil bisa meledak, maka aku tidak akan pernah menyia-nyiakan begitu banyak tanaman obat yang berharga. Aku bisa saja menggunakan metode meramu biasa. Oh, pil berhargaku. Chapter 238. Apakah kamu tahu berapa banyak darah aku sendiri, keringat dan air mata aku tuangkan ke pil berharga ini? Teriak Bai Xiaon dengan suara serak. Sialan. Mengapa kamu tidak memberitahu aku kebenaran daripada berbohong kepada aku? Kerumunan aliran darah pembudidaya sekte berkumpul di tempat kejadian untuk menonton, dan aliran indera ilahi dari puncak leluhur difokuskan pada area. Sudah kubilang jangan dekat-dekat dengan tungku pil. Katakan padaku, apakah kamu sudah dekat? Apakah kamu? Bai Xiaon akhirnya mulai berdecak pahit, wajahnya topeng kekecewaan dan kesedihan. Tidak ada cara bagi pemimpin darah dan Grand Elder Laser Mars Peak untuk menawarkan jawaban atas kata-kata Bai Xiaon. Master darah benar-benar telah memberitahu Bai Xiaon bahwa tungku pil tidak bisa meledak, dan juga berjanji untuk bertanggung jawab atas segala situasi yang muncul. Kata-kata terakhir Bai Xiaon sangat dekat dengan rumah. Yang benar adalah bahwa karena panas yang memancar dari tungku pil terus meningkat, perlahan menghanguskan semuanya di laser Mars Peak, mereka sebenarnya merasa tidak punya pilihan lain selain mendekati tungku untuk melihatnya. Mereka salah, namun kerugian yang ditimbulkan oleh laser Mars Peak begitu besar sehingga mereka tidak bisa menahan amarah mereka. Master Darah mengertakkan gigi dan berkata, "Jikamu pengacau.
Laser Mars Peak mempercayai kamu. Kami meminta kamu untuk membuat obat untuk kami, dan jika kamu punya, aku akan mengambil tanggung jawab. Tapi aku tidak melihat obat roh. Kamu menghancurkan Laser Mars Peak, Nick Trip. Aku menuntut penjelasan. Mendengus dingin, Master Dara mengambil langkah maju seolah-olah untuk meraih Bai Xiaon, dan semoga mendapatkan sesuatu dari bencana ini. Tunggu, kata Bai Xiaon. Terlihat sangat serius, dia maju selangkah dan menarik napas dalam-dalam melalui hidungnya. Ada yang aneh di sini. Bau itu. Apakah kamu merasakan aroma obat itu? Master Darah Laser Mars Peak mengerutkan kening. Mendengus dingin, dia berjalan menuju Bai Xiaon, tetapi bahkan ketika dia melakukannya, Bai Xiaon berkedip bergerak, muncul sesaat kemudian di sebelah bongkahan yang pernah membentuk dinding tungku pil. Terlihat terguncang dan tidak percaya, dia menarik potongan itu ke samping, memperlihatkan pil obat di bawahnya, yang bersinar dengan cahaya 5 warna. Itu juga memancarkan aroma obat yang kuat, yang dikombinasikan dengan cahaya 5 warna, menyebabkan mata semua orang yang melihatnya bisa melebar. Pikiran mereka mulai berputar, dan banyak orang bahkan tersentak atau menangis karena terkejut. Apakah itu obat roh tingkat 5? Aku bahkan belum pernah melihat obat roh tingkat 5 sebelumnya. Bahkan pil Streamsec hanya memiliki beberapa orang yang dapat membuat mereka. Obat roh tier 5 semuanya adalah harta yang tak ternilai. Cahaya 5 warna adalah salah satu tanda yang muncul ketika obat roh tingkat 5 diramu. Surga. Aku tidak percaya itu sebenarnya obat roh tingkat 5. Saat kerumunan meledak menjadi kekacauan, Bai Xiaon mengerahkan keberaniannya, mengulurkan tangan, dan meraih pil. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akhirnya akan meramu obat roh tingkat 5, dan ingin hanya mengambil dan menjalankannya. Namun, dengan begitu banyak orang yang hadir, itu tidak mungkin. Bai Xiaon bukan satu-satunya yang terkejut. Master Darah Laser Mars Peak berdiri di samping, bersama dengan Tetua Agung dan Tetua Darah, dan mereka semua terengah-engah. Ketika dia melihat Bai Xiaon mengambil obat roh, penguasa darah tiba-tiba mulai tertawa dengan baik, dan aura pembunuhannya lenyap. Itu kesalahpahaman, itu saja. Sebuah kesalahpahaman. Haha, aku baru saja menarik kakimu, Grandmaster Nick Trip. Master Darah bergegas maju, wajahnya dipenuhi dengan senyum tulus. Bai Xiaon mendengus dingin. Namun, dia tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan sebagai tanggapan, dan sudah menghancurkan otaknya ketika dia mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bagaimana dengan ini, Grandmaster Nick Trip? Laser Mars Peak ingin melipat tigakan tawaran kompensasi kami sebelumnya. Penguasa darah, kakek tua, dan tetua penggoda darah semua bergegas maju untuk berkerumun di sekitar Bai Xiaon. Saat itulah Song Junwan, yang telah berdiri di samping sepanjang waktu, melangkah maju dan dengan dingin berkata, "Beraninya kamu mengancam salah satu pembudidaya puncak tengah aku tepat di depan aku." Hati para tetua mulai berdebar, dan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang muncul di wajah Tuan Darah. Saat kedua pihak berhadapan, sebuah suara kuno tiba-tiba bergemuruh keluar dari puncak leluhur. Nick Trip telah meramu obat roh tingkat 5, dan benar-benar terpilih dari sekte aliran darah. Biarkan dia diangkat sebagai tetua darah dari Midley Peak. Pada saat yang sama, sosok Bura muncul di udara, seorang lelaki tua mengenakan jubah berwarna darah. Tekanan luar biasa yang memancar darinya menyebabkan semua orang di daerah itu merasa terguncang, dan mereka secara spontan menundukkan kepala dan menggenggam tangan dalam salam resmi. Mengenai pil, itu milik Laser Mars Peak. Namun, Laser Mars Peak akan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, dan secara pribadi membuat Butler Robe Bloodstreak untuk Nick Trip. Orang tua itu tidak lain adalah Patriark Klan Song. Begitu Bai Xiaon menyadari siapa dia mengambil napas dalam-dalam, lalu menggenggam tangan dan membungkuk. Tidak ada yang berani menentang perintah Patriark Klan Song. Namun, Patriark Klan Song belum selesai berbicara. Suara tenangnya terus bergema keluar dari sekte. Bagus sekali semua orang berkumpul di sini, karena aku punya 3 pengumuman penting untuk disampaikan. Pertama, dalam 8 hari, para pembudidaya dari 4 puncak gunung semua akan mengorbankan sebagian ki darah mereka untuk memanggil Grand Lich Sekte Aliran Darah. Advertisements. Kedua, dalam sebulan, uji coba api untuk posisi Master Darah Puncak Tengah akan dimulai.
Ketiga, kami akan segera berperang. Saat Patriark Lan Song memandang sekeliling para penggarap yang berkumpul, terengah-engah bisa terdengar, dan aura pembunuh mulai menumpuk. Perang! Perang! Semua orang mulai melolong di bagian atas paru-paru mereka, menyebabkan seluruh sekte aliran darah bergetar. Meskipun Bai Xiaon berteriak seperti semua orang di kerumunan, dia benar-benar merasa sangat cemas di dalam. Baiklah, kalian semua diberhentikan. Kepala keluarga Song Clan memandang Nick Trip, tersenyum, lalu berbalik dan menghilang. Bersemangat pada prospek perang yang akan datang, semua orang kembali ke berbagai puncak gunung mereka. Meskipun Bai Xiaon enggan untuk melepaskan obat roh tingkat 5, dia tidak punya pilihan selain menyerahkannya ke penguasa darah laser Marsh Peak. Kemudian, dia pergi bersama Song Junwan untuk kembali ke Midley Peak. Song Junwan tidak banyak bicara dalam perjalanan kembali ke Midley Peak, tetapi matanya bersinar dengan cahaya dingin. Adapun Bai Xiaon, dia tenggelam dalam pikirannya sendiri, dan tidak merasa ingin mengatakan apapun juga. Ketika mereka akhirnya tiba, Song Junwan memandangnya dan berkata, Nick Trip, dalam percobaan dengan api untuk posisi Master Darah Puncak Tengah, aku ingin kamu berdiri sebagai pelindung Dharma untuk membantu aku memenangkan gelar. Percobaan dengan api akan berbahaya, jadi kamu tidak perlu memberi aku jawaban sekarang. Aku akan pergi ke meditasi terpencil untuk mempersiapkan. Kamu dapat memberitahu aku tentang keputusan kamu setelah aku keluar. Dia menatapnya dalam-dalam dan kemudian menuju ke arah jari atas. Bai Xiaon memperhatikannya pergi, perasaan kompleks memutar hatinya. Akhirnya, ia menemukan dirinya kembali di guanya yang abadi, duduk bersila, lebih khawatir dari sebelumnya. Berdasarkan apa yang dikatakan Patriark Lan Song, Bai Xiaon menyadari bahwa semua diskusi di antara para patriark sekte aliran darah telah menyebabkan sebuah keputusan. Perang dengan Spirit Stream sekte akan terjadi, dan hanya dalam beberapa bulan. 7 hari berikutnya berlalu relatif tanpa gangguan. Pagi-pagi di hari ke-8, suara lonceng berdentang memenuhi Bloodstream Sect. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam dan berjalan keluar dari gua abadi untuk menemukan bahwa hampir semua pembudidaya yayasan pendirian dari 4 puncak gunung terbang di udara ke arah jari-jari atas masing-masing gunung masing-masing. Kemudian, 8 sosok muncul, terbang keluar dari Ancestor Peak. Mereka seperti raksasa yang menyebabkan suara gemuruh memenuhi area itu, dan bersinar dengan cahaya menyilaukan yang membuatnya tidak mungkin untuk melihat apapun selain garis besarnya. Begitu 8 angka itu muncul, para pembudidaya berlutut untuk bersujud. Salam, para leluhur. Bai Xiaon segera terguncang. 8 tokoh itu tidak lain adalah 8 patriark dari sekte aliran darah. Patriark Limitless dan Patriark Lan Song ada di antara mereka. Ada lagi di antara kelompok yang mengenakan jubah ungu. Dia tampaknya melampaui semua patriark lainnya saat dia melayang-layang di udara seperti matahari yang bersinar terang. Tekanan kuat segera membebani seluruh area. Semua orang, lepaskan ki darahmu, buka portal darah. Suara itu terdengar memenuhi seluruh tangan yang diduduki oleh aliran-aliran darah, mengguncang segalanya saat formasi mantra besar muncul. Ki darah meledak, mulai dari laser Marsh Peak. Saat ki darah mengalir dari ujung jari, itu membentuk pilar cahaya berwarna darah yang melonjak ke langit. Selanjutnya, hal yang sama terjadi pada puncak tanpa nama, puncak tengah, puncak mayat, dan akhirnya, Ancestor Peak. Rumble. 5 sinar cahaya berwarna darah melonjak, menodai seluruh langit warna darah, dan menciptakan pusaran yang sangat besar. Para pembudidaya sekte aliran darah terguncang, dan bisa merasakan ki darah mereka mendidih saat mereka melepaskan kekuatan basis kultivasi mereka. Pada saat itu, salah satu patriark melangkah maju, seorang pria parubaya yang sangat tampan. Ada sesuatu yang memikat tentang dirinya yang membuat siapapun yang memandangnya ingin mengagumi dan mempercayainya. Aku adalah Dryad Flamme, dan aku akan memimpin dalam memanggil kekuatan cadangan dari sekte aliran darah. Aku membutuhkan bantuan 9 murid untuk membantu memperbaiki ki dan darah. Su Xiaoshan, Song Kui, Sue Mei, Han Dong, Yao Zhengfeng. Meskipun dia berbicara dengan nada tenang, dia adalah seorang patriark yang menyebabkan kata-kata biasa yang diucapkan olehnya membawa tekanan besar. Setiap kali dia memanggil nama, orang itu akan terbang ke udara untuk berdiri di depannya. Segera, 8 individu telah dipanggil keluar, dan pemandangan dari kelompok yang berkumpul menyebabkan murid-murid sekte aliran darah lainnya terkesiap. Setiap satu dari kelompok 8 adalah pembudidaya pendirian Yayasan Airtring dengan kekuatan beberapa Tide Flows.
Mereka semua adalah terpilih dalam sekte aliran darah. Kemudian, mata Patriark Draugflamme datang untuk beristirahat di Midley Peak, dan dia mengucapkan yang terakhir dari 9 nama. Nick Trip. Chapter 239. Meskipun Bai Xiaon agak terkejut, dia dengan cepat memasang ekspresi muram di wajahnya dan memastikan aura pembunuhnya ada di layar penuh. Kemudian dia melonjak ke udara untuk muncul di depan Patriarch Draugflamme bersama dengan 8 lainnya. Tidak ada murid Bloodstream Sect tunggal terkejut bahwa Nick Trip akan menjadi bagian dari kelompok. Bahkan, untuk Patriarch Draugflamme memanggilnya keluar adalah persis apa yang diharapkan banyak orang akan terjadi. Tidak seorang pun bahkan merasa ingin mengomentari masalah ini. Jelas, Plague Devil adalah salah satu orang paling terkenal di sekte aliran darah, dan semua orang mengakui bahwa dia adalah terpilih yang kuat. Tidak hanya kerumunan murid di puncak gunung merasakan hal yang sama, Song Kuei dan yang terpilih lainnya tidak membantah kualifikasinya sama sekali, meskipun sinar brutal muncul di mata mereka. Bai Xiaon sudah berada di sekte aliran darah selama beberapa tahun sekarang. Untuk manusia, itu mungkin dianggap cukup lama, tetapi bagi para pembudidaya, jumlah waktu itu akan berlalu dengan sangat cepat. Meski begitu, itu tidak bisa dianggap sebagai periode waktu yang sangat singkat. Bai Xiaon telah bekerja keras, dan langkah demi langkah, mencapai hari ini di mana ia menjadi fokus semua perhatian, dan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh sekte. Bai Xiaon bisa merasakan fakta itu, dan meskipun dia sudah siap untuk hari ini yang akan datang, bahkan dia tidak bisa membantu tetapi terkesiap dalam hati pada status yang telah dia capai. Itu memenuhi hatinya dengan kepuasan dan kebanggaan. Hai hahaha, kemanapun Lord Bai pergi, ia berakhir bersinar seterang matahari atau bulan. Ai, siapa yang membuatku luar biasa ini? Meskipun dia merasa luar biasa di dalam, tidak ada sedikit pun perasaan itu muncul di luar. Dia tampak sedingin dan berbahaya seperti biasa, dengan aura pembunuh yang kuat yang menyaingi semua 8 lainnya yang terpilih. 8 patriark semuanya buram dan sulit terlihat jelas, tetapi ketika mereka melihat Nick Trip, jelas bahwa mereka mengangguk setuju. Beberapa leluhur bahkan mempelajarinya lebih dekat daripada yang terpilih. Fakta bahwa kultivator pendirian Yayasan Mortal Dao bisa muncul dengan cara Nick Trip begitu aneh sehingga beberapa patriark menjadi curiga, dan diam-diam menyelidikinya. Namun, karena topeng yang ia kenakan adalah harta yang benar-benar berharga, selama bertahun-tahun, tidak ada satupun petunjuk yang keluar yang mungkin mengungkapkan rahasianya. Selain itu, keahliannya dalam pengobatan Dao sangat penting bagi sekte aliran darah sehingga tidak ada patriark yang menganggap kecurigaan mereka terlalu serius. 9 dari kalian akan duduk bermeditasi di depan altar darah ini, kata Patriark Draugflamme. Dia melambaikan tangannya, mengirim 9 sinar cahaya berwarna darah terbang keluar, yang berubah menjadi 9 altar berwarna darah. Ubah Ki menjadi darah untuk membantuku membuka portal dan memanggil Grand Lich. Bai Xiaon dan yang lainnya semua duduk di depan altar darah masing-masing. Sebenarnya, tidak perlu bantuan khusus dari 9 pembudidaya ini untuk memanggil Grand Lich. Namun, setelah beberapa diskusi, para patriark telah memutuskan bahwa karena perang yang akan datang, mereka harus melihat secara langsung kekuatan yang ada di sekte tersebut. Di antara 8 patriark, Patriarch Draugflamme adalah yang paling ngotot untuk pergi berperang, dan karena itu, ia bertanggung jawab memanggil kekuatan cadangan sekte, serta memeriksa 9 petani yang diuji dalam proses itu. Pandangannya sepertinya mengandung tekanan kuat yang membuat Bai Xiaon terguncang dalam hati. Seolah dia bisa melihat rahasia semua orang yang dia lihat, bahkan 8 pembudidaya lainnya di sekitar Bai Xiaon mengalihkan pandangan mereka dengan rendah hati. Akhirnya, Patriarch Draugflamme berpaling dari mereka, mengalihkan pandangannya ke langit. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya ke udara. Sebagai tanggapan, sinar cahaya berwarna darah menembaki dari 5 puncak gunung semua bergemuruh dan mulai tumbuh lebih besar. Secara bersamaan, pusaran berwarna darah tumbuh lebih besar, dan di tengah-tengahnya, mata besar berwarna darah menjadi terlihat. Saat mata terbuka, langit redup, dan angin besar berhembus. Tekanan kuat memenuhi dunia, dan kabut darah menyebar ke segala arah. Semua murid aliran darah sekte di bawah terguncang, dan bersujud kepada mata. Lihat ke atas, dan lihat kekuatan yang membuat Bloodstream Sect mendominasi 3 sekte lainnya. Suara Patriarch Draugflamme tampaknya mengandung kekuatan aneh yang memaksa semua orang yang mendengarnya untuk menatap mata darah di langit. Bai Xiaon sangat terguncang. Namun, pada saat itulah teknik hidup abadi selamanya diaduk, dan secara bertahap tampaknya membentuk resonansi dengan mata darah. Song Kuei,
Sue Mei dan yang lainnya semuanya terguncang secara mental, namun tidak satupun dari mereka yang berani melihat ke bawah. Mereka memaksa kepala mereka untuk melihat mata darah di pusaran di atas. Banyak orang berteriak kaget. Bahkan Song Kuei dan yang terpilih lainnya, meskipun posisi mereka tinggi dan pemahaman yang lebih dalam tentang rahasia sekte ini, tidak bisa menahan diri untuk terkesima. Mata Bai Xiaon melebar, dan pikirannya terasa dipenuhi dengan sambaran petir. Di dalam mata yang berwarna darah itu, tepat di luar murid, ada 4 sosok bayangan. Salah satunya adalah kerangka besar berwarna ungu. Kerangka itu ditutupi dengan petir yang bergerak, serta aura kematian yang berputar-putar. Meskipun itu tidak bergerak sama sekali, itu memancarkan tekanan kuat yang membuat siapapun yang melihatnya benar-benar terguncang. Bai Xiaon tahu sedikit tentang Korps Sepik, dan berdasarkan itu, dia dengan cepat sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah Grand Lich. Di Korps Sepik, tidak ada yang lebih kuat dari Grand Liches, yang bahkan melampaui hantu terbang. Hantu terbang sebanding dengan pembudidaya Core Formation, tapi Grand Liches seperti Naschen Soul Patriarchs. Sosok buram kedua dalam mata adalah kabut hitam yang tampaknya diisi dengan puluhan juta wajah. Semua wajah itu tampaknya milik lelaki tua, dan memancarkan sensasi kuat akan waktu. Di dalam kabut itu ada gargole, dan dari tekanan kuat yang dipancarkannya, itu tampaknya tidak kalah kuat dari Grand Lich. Sosok bayangan ketiga tidak lebih dari setumpuk kulit kering yang sudah sangat tua sehingga tidak mungkin untuk menentukan umurnya. Itu memancarkan aura mengerikan yang bahkan lebih kuat dari Grand Lich atau gargole. Hanya dengan melihatnya dipenuhi dengan rasa takjub. Banyak pembudidaya aliran darah aliran yang melihatnya terengah-engah. Terguncang, Bai Xiaon memandangi sosok bayangan keempat, yang sebenarnya adalah pedang. Itu adalah pedang berwarna darah, yang di atasnya duduk imp merah tua. Imp itu tidak memiliki rambut di kepalanya, dan meskipun hanya sebesar tangan orang, itu memancarkan aura pembunuh yang intens yang melampaui 3 sosok bayangan lainnya. Grand Lich di Korps Sepik, gargole berwajah bermuka juta pik, kanvas totem dari pik-pik, pedang leluhur Midle Pik. Ini adalah peninggalan tanda tangan dari sekte aliran darah, dan mereka sebenarnya membela apa yang ada di murid mata darah, yang lain dari pasukan cadangan kuat leluhur darah. Lihatlah formasi Dao darah pengorbanan lengkap. Patriark Drogue Flamme melambaikan tangan kanannya, dan murid di mata darah mulai berkembang perlahan untuk mengungkapkan sosok bayangan kelima. Jelas, itu dilindungi oleh 4 sosok di luar murid. Melihat sumber daya kelima yang berharga dari sekte menyebabkan Bai Xiaon mulai terengah-engah, dan matanya melebar saat dia perlahan datang untuk melihat. Orang-orangan sawah. Penampilannya aneh, dengan sepeta kulit manusia dipegang di satu tangan, dan keseimbangan baja di tangan lainnya. Senyum mengerikan menutupi wajahnya yang membuatnya seolah-olah mencibir di dunia. Ketika Bai Xiaon menatap mata orang-orangan sawah itu, senyum itu seakan memenuhi seluruh hati dan pikirannya. Namun, dalam beberapa saat, aura surga Dao dalam Bai Xiaon menyebar, mendorong citra orang-orangan sawah keluar dari dalam dirinya. Saat dia duduk di sana terengah-engah dalam pemulihan, dia menyadari bahwa Patriarch Drogue Flamme tampaknya menatapnya dengan persetujuan. 8 lainnya yang terpilih di sekelilingnya masih bingung. Sue Mei yang berikutnya pulih, diikuti oleh Song Kuei. Satu demi satu, mereka mengusir gambar dari dalam pikiran mereka. Ini adalah kekuatan cadangan dari sekte aliran darah, jika Patriarch Drogue Flamme berbicara kepada sekte secara keseluruhan. Lepaskan ki darahmu. Sedangkan untuk kalian yang 9 terpilih, mulailah proses penyempurnaan. Bantu aku memanggil Grand Lich. Setelah memanggil Grand Lich, roh-roh lain akhirnya akan bangun atas kemauan mereka sendiri. Setelah mereka semua terbangun, formasi Dao darah pengorbanan dapat muncul dari dalam dunia mata darah. Segera, para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di sekte aliran darah yang berada di bawah tahap formasi inti semua mulai memutar basis kultivasi mereka. Penanam yayasan pendiri, murid sekte dalam, murid sekte luar. Puluhan ribu pembudidaya semuanya meminta kekuatan basis kultivasi mereka untuk mengirim darah ki mengalir keluar. Sebuah kabut darah terbentuk, naik ke udara menuju 9 altar darah, kemana ia bergabung. Bai Xiaon duduk di depan kelima altar darah, dan getaran melandanya ketika ki darah yang kuat mulai bergabung ke altar, dan melaluinya, ke dirinya. Bahkan sebelum dia sempat memikirkan apa yang sedang terjadi, teknik hidup kekal yang tidak matinya mulai beroperasi, menyerap ki darah. Dia melihat sekeliling, dan melihat bahwa Sue Mei, Song Kuei, dan yang lainnya semua menyerap ki darah. Rupanya, mereka menggunakan tubuh mereka sendiri sebagai kapal, dikombinasikan dengan sihir rahasia aliran darah sekte, mereka mengubah ki menjadi darah.
Sue adalah yang pertama berhasil. Setetes darah muncul dari atas kepalanya dan melayang untuk beristirahat di atasnya. Lagu kue adalah berikutnya. Bai Xiaon dengan cepat mengikutinya, menggunakan teknik penyempurnaan unding blood khusus untuk mengubah ki darah di dalam dirinya menjadi setetes darah, yang kemudian melayang keluar dari bagian atas kepalanya. Segera, darah telah muncul dari 9 terpilih. Waktu berlalu, dan tetesan darah bertambah besar. Setelah waktu yang cukup berlalu untuk membakar dupa, mata Sue Mei terbuka. Darah di atas kepalanya, yang sudah sebesar kepalan tangan, terbang ke arah Patriarch Drogue Flamme. Mata Darch Flamme Patriarch berkedip, dan kemudian dia mengangguk sedikit. Darah kemudian berubah menjadi seberkas cahaya merah yang melesat ke arah Grand Lich di mata darah. Sesaat kemudian, ia menyentuh tulang Lich, yang menyebabkannya bergetar sedikit, dan aura kekuatan kehidupan yang lemah mulai keluar dari sana. 8 tetes darah lagi, kata Patriarch Drogue Flamme dengan dingin. Saat sejumlah besar ki darah terus mengalir ke altar darah, Bai Xiaon memandang dengan ekspresi muram. Namun, dalam hati, dia terguncang. Ki darah begitu banyak, pikirnya. Haruskah aku sedikit membantu diriku sendiri? Chapter 240. Pada awalnya, Bai Xiaon agak ragu-ragu. Dia melihat sekeliling pada terpilih lainnya di depan altar darah mereka dan melihat bahwa, selain Sue Mei, yang sudah berhasil, semua orang masih bekerja dengan ki darah. Setelah mengkonfirmasi situasinya, Bai Xiaon sebenarnya mulai sedikit marah pada tindakan berlebihan yang lain. Ambil Song Kue, misalnya. Dia memiliki fondasi 8 Tide Flows, dan meskipun tampaknya masuk akal bahwa dia akan lebih lambat daripada Sue Mei, dia seharusnya tidak jauh lebih lambat. Namun, dia jelas hanya sekitar 70% selesai. Semua orang berada dalam situasi yang sama, dengan kelompok paling lambat hanya 30% yang selesai. Rupanya aku terlalu jujur, pikirnya. Aku tidak percaya aku masih mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan, sementara orang-orang brengsek lainnya sudah membantu diri mereka sendiri ke ki darah untuk melanjutkan kultivasi mereka sendiri. Merasa lebih benar dari sebelumnya, dia memandang ke arah Sue Mei dan merenung bahwa dia benar-benar bodoh. Rupanya, kejujurannya hampir setingkat dengan kejujurannya. Terserahlah. Aku kira aku hanya akan menyerah pada tekanan teman sebaya. Karena aku menyamar di sini, aku tidak ingin melakukan apapun untuk menonjol terlalu banyak. Aku harus menyesuaikan, itu pasti. Aku benar-benar tidak ingin melakukan ini. Sambil mendesah ke dalam, dia menarik napas dalam-dalam, dan kemudian mulai menyedot sekitar 90% ki darah. Karena tindakannya yang tiba-tiba, bola darah di atas kepalanya, yang sudah sekitar setengah terbentuk, tiba-tiba layu. Meskipun tidak ada yang di bawah memperhatikan, Song Kue dan yang lainnya melakukannya, dan mata mereka terbakar amarah saat mereka mengutuknya ke dalam. Patriarch Drogue Flamme ragu-ragu sejenak, dan memberi Bai Xiaon pandangan lebih dekat. Ekspresi aneh bisa terlihat di wajah para leluhur lainnya. Sebenarnya, selain memanggil 9 terpilih ini untuk membantu memanggil Grand Lich, para patriark juga bermaksud agar mereka mengambil keuntungan dari kesempatan untuk meningkatkan basis budidaya mereka. Adapun persis berapa banyak mereka dapat meningkatkan basis budidaya mereka sementara secara bersamaan tidak menarik terlalu banyak perhatian, itu terserah masing-masing individu. Karena Sue Mei fokus menjadi penguasa darah, dia meremehkan tindakan seperti itu, dan para patriark mengabaikan itu. Tapi kemudian Nick Trip, meskipun setengah jadi, tiba-tiba mulai menyedot sebagian besar ki darah untuk dirinya sendiri. Jika Nick Trip adalah satu-satunya yang melakukan hal seperti itu mungkin tidak masalah. Namun, beberapa saat kemudian, Song Kue, Su Xiaoshan, dan yang lainnya semua mengikuti. Para leluhur tidak bisa membiarkan hal seperti itu berlangsung. Setelah semua, api di bawah dunia sudah mulai membakar di sekitar Grand Lich di mata darah. Siapapun yang menunda pemanggilan Grand Lich dengan tidak menyelesaikan bulatan darah mereka pada saat dibutuhkan tongkat dupa untuk membakar akan secara pribadi diubah menjadi Lich oleh aku. Sang Patriark Lansong mendengus dingin dan kemudian berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Bai Xiaon dan yang lainnya. Hati Bai Xiaon bergetar. Ki darah yang baru saja diserapnya telah membantunya secara signifikan. Raja Surgawi abadinya telah naik ke atas kekuatan 5 hantu. Sangat pelit, gumamnya pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak berani menentang para patriark, dan segera menahan diri. Semua orang menundukkan kepala mereka, dan segera, tenggat waktu yang diberikan mendekat. Pada titik ini, Bai Xiaon dan yang lainnya semuanya memiliki bulatan darah yang sekitar 90% lengkap. 10% terakhir akan membutuhkan konsentrasi penuh hingga detik terakhir. Lagi pula, tidak ada yang ingin menyelesaikan bidang mereka lebih awal. Hal terbaik untuk dilakukan adalah menunggu sampai saat terakhir yang memungkinkan,
dan dengan demikian mengambil keuntungan dari kesempatan luar biasa yang telah disajikan untuk memajukan budidaya mereka dengan bantuan seluruh sekte aliran darah. Dalam waktu singkat yang diperlukan untuk membakar dupa, Raja Surgawi Kematian Bai Xiaon membuat terobosan lain. Kekuatan tubuh dagingnya sekarang setara dengan 6 hantu mengamuk. Dia kesemutan di seluruh dan harus menahan keinginan untuk melihat dan melolong di bagian atas paru-parunya. Sayangnya, tidak bisa meneruskan ini. Waktu hampir habis. Meskipun dia enggan berhenti, tidak ada yang bisa dilakukan. Sambil mendesah ke dalam, dia baru saja akan mengambil keuntungan dari beberapa lusin napas terakhir waktu untuk menyelesaikan bola darah, ketika tiba-tiba jantungnya berdebar. Aku ingin tahu, jika aku memasukkan sedikit darah abadi milikku ke dalam campuran, apakah aku bisa mengendalikan Grand Lich? Pikiran itu menggembirakannya, dan jika itu benar-benar berhasil, dapat dianggap sebagai layanan yang luar biasa untuk Spirit Stream Sect. Tapi kemudian dia berpikir tentang seberapa baik sekte aliran darah telah memperlakukannya, dan robek. Song Junwan, Patriark Klan Song, dan juga para tetua lainnya, semua memperlakukan aku dengan cukup baik. Meskipun mereka agak brutal, secara keseluruhan, mereka tidak buruk. Sambil mendesah, ia juga mempertimbangkan fakta bahwa dengan basis kultivasinya saat ini, tampaknya sangat tidak mungkin bahwa ia akan dapat mengendalikan Grand Lich. Namun, dia masih belum bisa membuat keputusan. Ya, aku mungkin juga mencoba. Apakah aku berhasil atau tidak akan sampai ke kehendak langit? Mata Bai Xiaon berkedip, dan dia melihat ke bawah. Ketika semua orang terus mengubah ki menjadi darah, dia melakukan hal yang sama. Namun, dia juga mengekstrak sedikit ki darah dari darah abadinya, dan mencampurkannya ke ki darah yang disediakan oleh semua orang. Beberapa lusin napas waktu berlalu, dan mata Patriark Droug Flame berkedip ketika dia mengumumkan bahwa prosesnya sekarang berakhir. Pada titik itu, bola darah terbang dari Song Kue, Su Xiaoshan, dan semua orang. Bai Xiaon dengan gugup membuka matanya saat bola darahnya juga terbang. Bola darahnya tampak persis seperti milik orang lain, tetapi juga mengandung darah abadi yang otentik di dalamnya. Mereka seharusnya tidak memperhatikan, pikirnya. Lagi pula, darah kekalku benar dan otentik. Segala jenis darah abadi lainnya hanyalah replika. Bahkan jika mereka memperhatikan, mereka hanya akan berpikir itu karena aku lebih kuat daripada orang lain. Lagi pula, aku memang melakukan kebangkitan leluhur darah inverse. Ketika 8 bola darah terbang, Patriarch Droug Flame mempelajari mereka sebentar, lalu melambaikan tangannya, mengirim mereka terbang ke Grand Lich di mata darah. Bai Xiaon menghela nafas lega saat bola darah bergabung ke Grand Lich. Beberapa saat kemudian, kekuatan kehidupan yang kuat meletus, dan api neraka di mata Grand Lich mulai membakar bahkan lebih terang dari sebelumnya. Kemudian, Grand Lich perlahan bangkit, melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Raungan itu mengguncang langit dan bumi, dan menyebabkan semua cahaya redup saat energi yang mengejutkan terpancar keluar. Angin kencang bertiup, menyapu segala sesuatu, membuat semuanya menjadi gelap gulita. Ketika Grand Lich terbangun, gargole berwajah jutaan, kulit yang layu, dan pedang darah semua bergetar. Rupanya, mereka sekarang menuju ke titik kebangkitan. Suara retak bergema ke segala arah saat celah mulai memenuhi pupil mata darah, seolah-olah segel sihir sedang rusak. Sebelum Bai Xiaon punya waktu untuk menilai apakah idenya berhasil atau tidak, Patriark Droug Flame melambaikan lengan bajunya, seperti halnya semua patriarki lainnya. Mata berkilauan, mereka semua terbang menuju mata darah. Yang terakhir untuk mencapai itu adalah Patriark Klan Song. Beralih untuk melihat semua orang di bawah, dia berkata, dalam sebulan, uji coba api untuk posisi Master Darah Puncak Tengah akan dimulai. Bahkan ketika suara gemuruhnya terus bergema bolak-balik melalui sekte, dia melangkah ke mata darah. Dalam sekejap itu, gargole berwajah sejuta itu terbangun. Sepotong kulit layu tiba-tiba mulai memancarkan kekuatan hidup, dan pada pedang darah membuka matanya. Pada saat yang sama, semakin banyak celah menyebar di atas murid, dan itu mulai runtuh. Seolah-olah sebuah pintu dibuka, bahwa 8 patriark Blood Sekte sekarang masuk. Gemuruh. Langit tiba-tiba tampak memudar, dan mata darah menghilang. Di bawah, para pembudidaya sekte aliran darah mendongak dari meditasi mereka. Pemimpin sekte dan para tetua kemudian membubarkan massa. Namun, banyak pertanyaan yang tersisa di benak semua yang hadir. Mereka semua telah melihat kekuatan cadangan, namun, tidak yakin mengapa para leluhur telah memasuki mata darah. Untuk beberapa alasan, tidak peduli bagaimana mereka menganggap masalah itu, mereka tidak dapat membantu tetapi menganggap itu ada hubungannya dengan perang. Bai Xiaon lebih gugup dari sebelumnya. Pada akhirnya, dia tidak dapat menentukan apakah idenya berhasil atau tidak.
Dia merenungkan masalah ini saat dia kembali ke gua keabadiannya, di mana dia menstabilkan peningkatan kekuatan tubuh kedagingannya. Dalam sekejap mata, hampir 1 bulan berlalu. Segera, itu hanya 3 hari sebelum hari yang ditunjuk disebutkan oleh Patriark Klan Song, persidangan dengan api untuk posisi Master Darah Puncak Tengah. Pada saat itu, semua orang di Sekte Aliran Darah sedang berbicara tentang persidangan dengan api. Setiap generasi Sekte Aliran Darah selalu memiliki 4 tuan darah, yang akhirnya akan menjadi penarik darah, posisi lebih tinggi dari tetua utama. Pada generasi ini, Master Darah Puncak Tengah adalah tempat terakhir yang perlu diisi. Sekarang peperangan menjulang di Cakrawala, persidangan dengan api akhirnya akan diadakan untuk memilih individu untuk menjadi penguasa darah. Setelah Master Darah dipilih, kecakapan pertempuran Middle Peak secara keseluruhan akan meningkat. Itu adalah masalah penting bagi seluruh sekte aliran darah, dan terlebih lagi bagi para pembudidaya dari Middle Peak. Setelah semua, secara teori, setiap kultivator pendirian yayasan dari Middle Peak akhirnya bisa menjadi penguasa darah. Tentu saja, sudah menjadi rahasia umum bahwa guru darah generasi ini akan menjadi satu dari 2 orang. Entah itu Sue Mei, atau Grand Elder Song Junwan. Diskusi berkobar saat persidangan dengan api hampir terjadi. Itu pasti akan menjadi putri muda Sue Mei. Dia berada di puncak pendirian Earthring Foundation dengan 9 T-Devils. Jika dia tidak menjadi Master Darah, itu akan menjadi kerugian besar bagi kita di sini di Middle Peak. Aku pikir Grand Elder juga memiliki peluang bagus untuk berhasil. Lagi pula, dia berada di lingkaran besar Yayasan Foundation. Sue Mei mungkin berada di puncak pendirian Yayasan Earthring, tetapi itu masih hanya pertengahan pendirian yayasan. Dia tidak setingkat dengan Grand Elder. Percobaan Master Darah dengan api tidak hanya turun ke kekuatan basis budidaya. Ada faktor-faktor lain, seperti kekuatan pelindung Dharma yang mereka bawa. Malam sebelum persidangan dimulai, Bai Xiaon sedang bermeditasi di guanya yang abadi, ketika tiba-tiba, Tetua Agung Song Junwan muncul di luar. Dia berjubah dalam cahaya bulan ketika dia datang untuk berdiri di luar pintu, dan ketika dia tersenyum, dia tampak lebih cantik dari sebelumnya. Junior Brother Nick Crip, apakah kamu sudah cukup istirahat? Tanyanya pelan.